Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang pertama, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita memasuki pembelajaran yang kedua. Ayo mengamati. Sahabat Abi dan Umi, pada pembelajaran ini kita akan membahas ciri-ciri benda hidup dan tak hidup ya, berdasarkan teks bacaan. Untuk memahami sebuah bacaan, kita harus bisa membacanya dengan teliti. Semoga semuanya sudah lancar membaca ya. Yuk kita membaca bersama-sama. Kamu sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Mari mengenal ciri-ciri benda-benda tersebut. Bacalah dengan nyaring. Ingat, dalam membaca kita harus konsentrasi ya. Jangan lupa tangannya disentuhkan kepada tulisannya. Pandangannya jangan menengok ke kiri dan ke kanan. Nah, sebelum membaca kita lihat dulu ya, ada gambar ilustrasi di sini. Udin sedang bermain dengan seekor kucing, sedangkan Lani sedang bermain boneka. Kita baca teks di bawahnya ya. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Kita lanjutkan lagi membacanya ke halaman berikutnya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, itulah isi cerita Udin dan Lani ya. Kita lihat lagi ke materi berikutnya. Ayo berlatih. Perhatikan gambar dengan seksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Kita lihat dulu gambarnya ya. Di sini ada gambar kucing. Abi kasih contoh misalnya, kucing adalah benda hidup. Abi kasih contoh satu lagi ya. Kita buat kalimat dari kata kucing. Kucing bisa berjalan. Jangan lupa setiap membuat kalimat kita akhiri dengan tanda baca titik ya. Nanti kalimat berikutnya buat sendiri ya. Di sini ada 2 baris yang kosong, silahkan diisi sendiri. Kita lihat lagi gambar berikutnya. Di sini ada gambar kursi. Kita buat kalimat dari kata kursi ya. Contohnya, kursi adalah benda tak hidup. Abi kasih contoh satu lagi ya. Kursi tidak membutuhkan makanan. Titik. Nanti baris yang ini dan yang ini buat kalimatnya sendiri ya. Berdasarkan gambar ini yaitu kursi. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini. Ikuti sesuai contoh. Kita lihat kalimatnya ya. Di sini ada kucing benda hidup. Kita salin di sini ya dengan tulisan tegak bersambung. Lihat contohnya seperti ini. Kucing benda hidup. Titik. Kemudian kalimat berikutnya di sini ada kursi benda tak hidup. Kita salin di sini ya. Kursi benda tak hidup.
Jangan lupa tanda baca titik. Silahkan disalin di buku tulisnya ya, kalau bisa sebanyak-banyaknya, supaya menulisnya juga jadi lancar. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Ayo mengamati. Kita lihat gambar ini ya, ini ada kucing yang berlari karena kehujanan. Kucing ini berarti bergerak. Kita lihat lagi gambar yang lainnya di halaman berikutnya. Nah, di sini ada Udin dan teman-teman sedang bermain bola ya. Mereka bergerak semuanya mengikuti bola. Kemudian gambar berikutnya di sini ada Edo. Kalau Edo menari, kemudian teman-temannya berlari. Kemudian kucing ini juga berjalan, kemudian burung terbang, semuanya bergerak. Kita baca teks di bawahnya. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar berjalan dan berlari ya. Jangan lupa menggunakan seragam olahraga. Kalau di sekolah, kita akan diajak ke lapangan sama Bapak Ibu gurunya. Dan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, untuk mempelajari materi ini, kita baca dulu ya. Apakah kamu dapat berjalan dan berlari? Pasti bisa ya. Cobalah berjalan dan berlari sesuai irama. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan kegiatan seperti gambar berikut ini. Kita lihat teks di bawahnya dulu. Gerak berjalan. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kemudian yang kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Yang ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Dan yang terakhir, yang keempat, berjalanlah mengikuti irama hitungan. 1, 2, 3, dan 4. Nah, gambarnya seperti ini ya. Sikap awalnya kita bersikap sempurna berdiri seperti ini. Kemudian gambar yang berikutnya mengayunkan lengan di samping kiri dan kanan kita ya. Kemudian berjalanlah seperti ini ya, bergantian kiri dan kanan kakinya. Dengan irama hitungan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Setelah berjalan, lakukan gerak berlari. Saat perpindahan gerak berjalan ke berlari, lakukan secara perlahan. Kita lihat ya, gerak berlari. Yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan. Kemudian yang kedua, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Dan yang ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Nah, seperti ini ya gerakannya, badan kita condong ke depan, kaki diangkat lebih ke atas, kemudian mempercepat gerak kita. Nah, sekarang cobalah lakukan kedua gerakan tersebut. Berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Lakukan gerakan berjalan untuk hitungan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, lakukan gerakan berlari untuk hitungan 5, 6, 7, dan 8. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pada gambar ilustrasi ini menunjukkan beberapa aktivitas gerakan berjalan dan berlari ya. Nah, pada kegiatan ini merupakan kegiatan melakukan gerak lokomotor.
yaitu gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh pada gambar ini dimulai dari start, kemudian sampai finish ya. Dari hitungan 1, 2, 3, 4, itu berarti kita berjalan. Kemudian 5, 6, 7, 8, nah itu berlari. Silahkan nanti ikuti aba-aba Bapak Ibu gurunya ya. Lakukan gerakan dengan baik. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Mudah-mudahan imun kita semakin meningkat ya dengan berolahraga. Nah, kegiatan bersama dengan orang tua di sini, orang tua membantu siswa membedakan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar rumah sesuai ciri-ciri. Sebelum Abi akhiri, ingat selalu ya mematuhi protokol kesehatan. Ingat selalu 3M pesan Ibu. M yang pertama, menggunakan masker. M yang kedua, mencuci tangan. M yang ketiga, selalu menjaga jarak ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.